teman-teman, welcome back to Jawa Aquatic Indo. Hari ini perkenalkan teman saya. Oke, halo, saya Andreas. Andreas, dia humble sekali loh. Ya, ini saya merusuh, ini sudah 6:30 ya, dan sudah gelap di Yogyakarta. Saya merusuh di sini. Ini adalah a very good last stop buat kita karena ini adalah the number one ya. Apa foto kontes championship ya kemarin ya di Red Sea ya. Kemarin kapan ya kita bikin ini ya? Seru suwe ya. Udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama ya. Iya. Like 4 months ago maybe ya. 4-5 bulan lalu ya mungkin. Kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya. Nah, ini nama IG-nya adalah Jogsriff ya. Jogsriff ya salah ya? Kemarin apa bener sih bener gitu. Ini udah benar. Ini ya, kemarin salah ya. Kemarin salah. Jadi ada yang unik kemarin kita salah kirim. Wah. Ya ini adalah tank fenomenal yang paling dia juara 1 paling baru dari Jogsriff ataupun Mas Andreas. Bro, bisa diceritakan gua how long sih lu udah nge-riff? Sebenarnya sih kalau nge-riff tuh belum lama ya. Baru dari gara-gara pandemi sebenarnya. Gara-gara pandemi? Iya, dari sekitar bulan Maret kali ya. Maret tahun lalu 2020 ya. Oke. Itu baru mulai. Sebenarnya juga awalnya nggak niat nge-riff. Jadi anak gue itu dia suka banget sama ikan. Oke. Jadi dulu itu mau beliin akuarium kecil buat ikan air tawar sebenarnya. Cuma nyasar di toko akuarium air laut. Aquatrend. Iya, di Aquatrend. Di Kejaya. Iya, di Konudi. Iya, siap. Begitu masuk situ loh, kok ikannya bagus-bagus banget. Terus ngeliat koral, wah cakep banget dong, mau beli ini aja deh. Nah, waktu itu emang kita belum apa ya? Ya masih belum ngerti banget lah. Iya. Apa sih itu akuarium air laut, gimana bikin reef tank. Jadi ya waktu itu beli aja semuanya, tank kecil 60 cm. Itu juga pakai filter belakang. Jadi ya masih ala kadarnya lah. Ya. Bikin terus habis itu mulai kenal sama teman-teman GRC, dan waktu itu mulai masuk ke GRC. Terus ya banyak belajar dari situ di grup-grup WA di Facebook. Nah, akhirnya baru tank lama itu sekitar berapa, jalan 3 bulan 4 bulan. Udah pengen niat aja nih. Niat aja. Bikin ini. Jadi sejak tahun lalu ya? Tahun lalu. Ini mulai dari lebaran tahun lalu. Karena waktu itu inget banget, waktu itu kan tahun lalu kan lagi booming banget tuh akuarium ya. Air tawar, air tawar ataupun air laut lah. Dan itu jujur waktu itu nyari akuarium yang bagus itu nggak ada di Jogja. Maksudnya nggak nemu lah. Nggak nemu ya? Dan pengrajin akuarium waktu itu pada penuh semua. Nganternya lama Pak, sebulan lagi udah kepingin banget. Panas ya? Iya, wah, akhirnya nemu yang lumayan jauh sih. Nah ya akhirnya nggak apa-apa lah di ini aja. Jadilah kayak gini nih. Jadilah akuariumnya? Iya, jadi akuariumnya. Habis itu mulai cycling itu sekitar 40 hari. Karena waktu itu kita tinggal di Jakarta kan, pulang mudik lah ke sana. Oh iya, lu asli Jakarta malahan ya? Bukan, istri yang. Oh, istri asli Jakarta. Jadi mudiknya ke Jakarta. Iya. Jadi tumben kebalik ya. Biasanya di Jogja, Jakarta ini balik. Nggak apa-apa. Iya. Udah sukses ya Jakarta. Oke, kita lanjut. Silakan. Itu ya. Jadi cycling, terus tank yang lama itu matiin, sebagian biotanya masuk ke sini. Koral-koralnya ini sebagian juga dari tank lama. Dari tank lama. Lu bikin kita kelihatan bodoh banget loh, bro. Lu baru 2 tahun dan juara 1 dan tanknya lebih bagus daripada Javarif. Kagak lah. Iya, ini pemain ke Javarif juga bagus banget. Enggak, tapi sebenarnya salah satu yang menginspirasi ya, itu Javarif yang SPS, tank SPS. Iya, serius. Bullshit. Serius. Ini ngeliat lampunya. Jadi T5 ya. T5-nya ini bagus nih. Kayaknya di aplikasiin ya. Iya. Gitu. Tapi memang menurut gua jujur ngomong, kita punya sukses tuh kalau di SPS tuh selalu di T5. Iya. Ya, cuman banyak juga yang sukses di LED. Cuman kalau kita memang nggak berani nih pakai T5. Biasanya gagal soalnya aku. Nggak, cuman ya anyway 2 tahun nge-riff and langsung dari ikut member JRC dan jadi juara JRC. Jadi ya hitungannya juara ya? Iya, jadi tahun 2020 itu waktu masih tank kecil, itu juga JRC adain competition juga kan, Tank of the Month waktu itu. Iya, oke.
Itu challenge-nya itu ini apa namanya batu apa tuh namanya? Batu hiu. Batu jeruk, apa tuh? Jeruk. Iya, batu jeruk ya. Gonia, jadi bikin dia mekar kan. Iya, gonia mekar selama 1 bulan. Ya, itu yang hijau yang di belakang itu. Itu kalau mekar sebenarnya bisa lebih gede dari ini, bisa segini tuh. Itu lagi. Oh, lagi digosok-gosok. Ini by the way nanti kita akan ulik lagi. Ini nanti tuh nyabang dan nanti akan dikasih tahu sama Mas Andrea sendiri. Dan ini adalah anakan gonio. Gua ngelihat ini nyabang pernah. Ada yang nggak kita nyabang? Ada. Ini beranak, gue belum pernah lihat. Masa sih? secara maksudnya di koral gue sendiri. Di tank gue belum. Kalau ini sudah. Kalau aku pernahnya yang satunya lagi tapi jadi kayak hama itu loh, sporing bro. Oh. Sporing nanti dia jadi keluar kayak karangan anemon sendiri tuh. Yang ini? Yang bukan tipe ini. Kayak gini tapi yang apa ya? Putat ya bilangnya. Oh, putat. Dia spor waktu itu jadi di tank kita yang dulu tuh sporing. Nempel, kelihatannya cuman kayak anemon, kayak gini lah, kayak anemon kecil. Terus tapi dia grow, tulangnya growing terus. Cuma dia spor. Jadi itu beda lagi lah ceritanya. Anyway, balik lagi, lanjut. Ikut foto konten, bukan foto konten. Apa tadi challenge tadi ya? Tank of the Month tadi, ya akhirnya dapat juara 1 juga. Juara 1. Emang tangannya dingin sekali. Tahun lalu itu masih pakai tank 60. Tapi lu dengan hasil yang cukup memuaskan dan apa ya, lu juga bukan tipikal orang yang narsistik posting terus, gue tahu itu. Iya. Malah rarely post. Gue benci banget deh. Post dong gue. Post. Jarang di post dan bukan tipikal yang juga nulisin apa mengarang hias di bukan karena nggak bisa sih dan nggak seneng juga sih. Ya lu bilang bukan tipikal narsistik yang kesana tapi hasilnya bagus. Bedanya dulu lu nge-rip yang itu yang lu gede sama sekarang apa? What's the difference? Kan ini kan pas lu mulai biasa kan pemula itu nggak langsung main dosing, nggak langsung paling water change maybe ya once or twice. Lu dulu kan lu bilang serba DIY, define DIY. Jadi dulu itu masih pakai lampu pun juga masih belum kenal nih lampu-lampu merekan lah ya. Merekan itu belum kenal. Jadi dulu kenalnya ya lampu-lampu apa namanya? Ya lampunya semuanya biru deh. Tapi itu cuma berapa ya? Satu bulanan. Habis itu kok mulai belajar kan, oh ternyata dia koral ini ternyata butuh lampu yang kuat kan. Iya. Akhirnya ya karena gue basicnya apa namanya elektro ya, bisa lah dikit-dikit nyolder. Oh iyalah. Jadi bikin lampu apa namanya LED lah. Iya. Itu berapa lah? Lupa. Panjang sepanjang tank itu. Pakai akrilik gitu lo bolongin itu terus. Ya pakai aluminium. Oh malah aluminium heatsink, langsung tempel aja. Tempel. Jadi tuh wah. Dan koralnya mekar, itu udah seneng banget tuh. Wah, gue bikin sendiri mekar. Lu kenapa gak bikin sendiri? Lu pada beli semua. Ini waktu itu udah males kan. Jadi, karena pandemi kan pada kerjaan jadi waktunya berkurang kan. Jadi banyak waktu bikin gitu kan. Oke, lanjut. Situ pakai yang lampu kecil, lampu bikinan sendiri itu udah bisa mekar kan, happy banget. Iya. Happy terus ya itu salah satunya buat Tank of the Month itu juga lampu bikin sendiri. Itulah, tapi dari situ juga tahu sih ternyata kita bikin lampu itu kan cuma ngasal ya. Kita nggak mikirin spektrumnya kayak gimana, panjang gelombangnya kayak gimana. Akhirnya belajar ya ketemulah beberapa brand yang ternyata memang yang desain untuk koral ya, untuk reef gitu. Jadi ya memutuskan untuk pindah ke ini. Itu. Oke. High-end brand. Dari situ waktu itu lu udah kenal dosing atau belum? Atau lu enggak? Kenal sih. Habis itu mulai kenal Nopox ya. Terus dipakein itu. Ya jadi di tank yang kecil dulu ya dosingnya yang rutin ya Nopox aja buat nitrat. Karena tes kita nitrat mata ya. Oke, kita langsung lanjut ke sini. Nah, pasti kan ada perubahan banyak lah. Dulu main water change, tetap dosing tapi kira-kira. Nah, ini kan lu mulai nge-reef total, ini totalitas mulai nge-reef dan salah satu tank yang bagus ya. Nah, lu bisa ceritain nggak nih fenomena apa yang lu udah pernah dapet di tank ini yang sekiranya menurut lu wow. Contoh ini nih wow nih, coba ceritain dikit nih. Jadi ini dulu sebenarnya ini beli udah lumayan lama ya, sekitar 1 tahun lebih lah. Tahun lalu, lupa bulan apa sih. Sebenarnya dulu beli koloni, ada 3 cabang. Terus yang 2 cabang ini dibeli sama teman sih. 2 cabang dibeli sama teman. Oke, jadi belum tinggal satu ini. Dan ini pun juga udah
mau dibeli juga, cuma nggak mau, ini sayang banget nih. Karena menurut gue ini yang paling bagus warnanya gitu. Iya. Dulu cuma satu cabang itu isinya dua mata. Dia mau split. Dia mau splitting jadi dua. By the way, yang belum tahu, Gold Touch apapun touch tipe karangan Emon itu dia split head deh. Iya. Split head. Jadi dia split terus jadi lama-lama membesar makin banyak, dan sekarang udah ada berapa? 10 lebih kali ya. Ini mahal loh sekarang kayak gini 10 mata. Iya. Lumayan ya. By the way, ini Gold Touch itu ada beberapa tipe. Salah satu yang paling tinggi adalah Holy Grail namanya di Indonesia. Kedua tuh Banana. Banana tuh biasa sifatnya lebih kuning tapi dia lebih tebal ya. Iya, lebih Kalau Holy Grail tuh dia apa lebih kuning ya? Gue lupa deh. Holy Beda. Grail tuh kan ada hijaunya. Ada hijaunya ya. Itu hijau, mulutnya hijau, dia Kepala kuning. Ya. Ya. Jadi ini dua tipe yang ya identik termahal di Indonesia dan dia berhasil bikin 10 mata. Ini dari 700.000 jadi 7 juta. Cuan. Lumayan. Potongin lagi deh. Jualan. Oke, ini satu. Ada lagi ini. Nah, terus ini 3. Ini sebenarnya ini bukan dipotong ya. Iya. Jadi ini dia beranak nih dari Gonio yang hijau yang di belakang itu lagi digangguin sama Nemo. Iya, lagi nggak. Digosok-gosok nggak apa-apa. Terus. Jadi awalnya juga bingung ya, kenapa kok Gonionya itu kan setengah bulat gitu lah. Kok kayak ada keluar. bisulnya. Iya, bisul. Terus kok makin gede gitu kan. Oh, ini kayaknya anakan nih gitu. Ya. Ya udah biarin aja di situ. Tapi lama-lama dia copot nih. Copot. Orang copot ini. Yang ini. Yang paling gede ini terus dia kabur ke sini kan. Nah, terus daripada kabur kasih inilah track. Iya. Track base lah ya. Iya. Terus nggak lama lagi inilah 2 nih. Ini paling kecil nih. Dan itu kayaknya masih ada lagi sih, kalau masih ada yang bakal lepas lagi nih kelihatannya. Udah mau keluar lagi ya di ininya. Iya. Ngeri ya. Batu hiu. Ini batu hiu udah berapa lama, Bro? Ini 1 tahun lebih, ini dari tank lama kan. Jadi tank lama sampai sekarang nggak ada yang mati. Ya, serius? Yang mati ada. Tapi ya ini yang berhasil itu tuh ini Gonio merah ini juga. Ini minor juga udah lama kan? Gonio minor juga. Itu dulu minornya gondrong banget. Dan sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu diurusin, dicuekin aja lah, taruh paling belakang kan makanya. Tapi emang yang banyak salah ini Gonio ini sebenarnya termasuk susah adaptasi di awal. Betul. Jadi banyak yang salah tuh tiap kali dia beli Gonio merah, taruh di tank, kok nggak gondrong ya, pindahin mati malahan biasanya. Jadi kalau Gonio itu memang dia sifat, apalagi yang merah itu lebih susah daripada hijau. Karena mungkin positioningnya juga dia mungkin lebih dalam atau apa sih nggak tahu. Cuman dia itu kalau misalnya bisa ya diemin aja. Ntar juga biasanya sih ya makan sendiri. Ada prosesnya lah. Dan itu nggak sebentar. Kalau sebentar. Kalau ini pun dulu juga warnanya nggak segini. Nggak merah gini ya? Itu warnanya pink mau bleach gitu lah. Oh. Terus sekarang nih jadi merah banget loh kayak darah ya. Merah darah dan makannya juga tinggi ya. Kalau pas makan bisa di foto itu kan lebih tinggi lagi sebenarnya. Itu pas lagi. Nah ini ya nih foto. Nanti mungkin bisa di zoom ya. Fotonya gede nih. Gede banget. Ya ini lebih gede ya Andre ya? Iya, ini karena ada Nemonya. Iya, Nemonya gerawat. Itu kayaknya belum ada Nemo kali ya, udah ada belum ya? Tapi ini digosok gundul gak sih? Yang ini mulai ada gundul nih. Iya, soalnya dia tuh Nemo itu dia lihat sesuatu yang goyang, gosok. Nanti lama-lama gundul loh. Iya. Cuma bingung mau taruh mana. Nah, Nemo ya belakang. Rek. Iya, belakang. Rek. Jadi Nemo tuh suka resek, tapi ini juga jadi apalagi Andre yang unik lagi. Any story to tell. Nah, itu apa namanya? Starhorn-nya itu juga umurnya udah lama. Maksudnya di tank ini ya. Di tank ini udah lama, dia hampir barengan lah sama tank ini. Jadi sekitar 3 bulan setelah start itu langsung tak isi itu tuh. Setahunan lu ya berarti. Setahunan lebih, setahun yang belakang itu. Jadi dia dulu cuma dari potekan kecil ya, panjang paling seginian. Sampai akhirnya jadi gede. Sampai akhirnya jadi besar. Karena ini fenomenal ya. Sampai titik ini tuh pemula yang mencapai titik ini secepat ini tidak banyak sih. Masa sih? Tidak banyak lah bro. Banyak lah pastinya. Enggak juga. Secara realistis tidak banyak. Kedua, tingkat sabarnya dan hasilnya sesuai sepadan juga nggak banyak. Kita ngomong fair aja lah. Iya, Let's be fair lah. Sabar sih itu kuncinya. Ya sabar. Let's be fair nggak banyak. Jadi ini buat gue ini tank yang patut banget di YouTube-in karena ini pemula ya. Ya hitungnya pemula yang sangat-sangat berhasil di bidang bahkan melewati kita. Enggak lah, kalau yang berhasil lebih banyak lagi. Iya, masih ada pasti yang namanya senior pasti banyak juga yang lebih berhasil itu pasti banyak. Cuman dalam waktu cepat kan. Ini sangat-sangat cepat dan
dan sangat fenomenal sekali ya hasilnya. Oke, jadi kemarin itu pas Red Sea Reef Competition itu kan sebelumnya Doi kan nggak pakai merek ini. Cara dosingnya berbeda lah ya. Iya, beda. Cara dosingnya beda. Karena yang satu menggunakan liquid yang cukup banyak, sedangkan Red Sea itu lebih ke arah concentrated liquid lah ya kita ngomongnya. Nah, apa yang terjadi, Bro? Jadi ya itu tadi karena dosingnya kan lumayan banyak. Kalau dihitung-hitung tuh sehari ada 300 mili ya. 300 mili. Iya. Dan itu sebenarnya setara sama penguapan airnya kan. Iya. Dan selama berapa bulan tuh nggak pernah pakai Auto dosing? Atau top up, sorry. Top up. Ya. Nggak pernah pakai itu dan udah kreasi nggak mikirin itu. Nggak pernah mikir atau top up? Udah lupa kan. Iya, karena udah kebiasaan. Dan kebetulan waktu itu juga pas lagi ditinggal keluar kota kan. Sering keluar kota. Pas pulang kok aneh ya. SPS pada putih, lucuan. Iya, pada STN gitu. Kenapa nih? Dan ini sebenarnya sempat sakit. Jadi apa ya? Nguncup sih harusnya. Bukan nguncup, tapi dia kisut-kisut apa ya? Keriput-keriput ya. Tentakelnya tuh keriput-keriput. Oh, yang kayak keluar keriputan gitu. Iya, jadi tentakelnya nggak halus, nggak mulus gitu, tapi keriput-keriput jelek lah. Oh iya. Ya, warnanya sih nggak terlalu berubah banyak, cuma nggak terlalu oke mekarnya. Coba tes KH. Salinity dulu ya. Langsung cek salinity. Iya, pakai refraktor. Loh, ini bener apa enggak nih? Kalibrasi dulu pakai RO. Cobain. Oh, ternyata bener. 1029. Kita akan ngomongin dulu spek akuarium biar semua teman-teman kalau mau nyontek ini bisa tahu ya. By the way, ini tuh ngeri loh. Ini dicampur lagi ke frag tank belakang. Oke, kita lanjut di bawah. Oke.